Salam kompeten, sobat milenial. Kembali kita lanjutkan di sini pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 paket 1. Pada kesempatan ini kita akan melakukan posting dari jurnal khusus ini ke dalam buku besar. Sebelum melakukan posting ke dalam buku besar, hal yang pertama harus saudara lakukan di sini adalah mencatat saldo masing-masing akun yang ada dalam neraca saldo per 30 November 2021 ini ke dalam buku besar, diakui sebagai saldo awal atau beginning balance. Sebagai contoh, di sini yang pertama ada akun cash in bank, saldonya adalah 365 juta di sebelah debit. Ini kita masukkan terlebih dahulu, kita buat bulan Desember tanggal 1, kemudian deskripsinya kita buat beginning balance. Ini nama akunnya adalah cash in bank, kemudian refnya bisa kita buat tanda checklist dan masuk ke kolom balance-nya atau saldo 360 juta di sebelah debit. Ini 360 juta di sebelah debit. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada petty cash 10 juta di debit saldonya. Ini buku besar petty cash tanggal 1 beginning balance atau saldo awal masuk di kolom balance sebelah debit. Jadi masuknya bukan di kolom amount ya, tapi di kolom balance. Kemudian yang berikutnya di sini contohnya ada order receivable. Ini contoh order receivable, saldonya di sebelah debit 2.500.000. Ini order receivable beginning balance di sebelah debit 2.500.000. Kemudian lanjutkan sampai dengan akun yang terakhir. Di sini ada order expense. Dan ini sebagai contoh dalam buku besar sudah saya masukkan semua saldo awal dari masing-masing akun sampai dengan yang terakhir ini. Order expense beginning balance 320.000. Ya, order expense 320.000 di sebelah debit. Kemudian setelah semua saldo awal dipastikan masuk ke dalam buku besar, kita baru bisa melakukan posting dari masing-masing jurnal ini, dan yang kita posting adalah berdasarkan rekap yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi setiap jurnal itu kan sudah kita jumlahkan untuk akun yang memiliki kolom, kemudian sudah kita masukkan ke dalam rekap jurnal ini. Ini contoh rekap dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal. Ini rekapnya. Jadi total di debit ada 1.604.300.000. Kemudian di kreditnya 1.604.300.000. Dari rekap inilah kita akan melakukan posting ke dalam buku besar. Kemudian yang perlu diingat bahwa dalam melakukan posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar di sini dilakukan akhir periode, sehingga tanggalnya dibuat tanggal 31 dan kita ambil dari rekap yang sudah kita buat ini. Jadi sebagai contoh di sini ada nomor akun 11101. Ini jumlahnya ya di sebelah debit. Nah, kita cari buku besar nomor akun 11101 ini, yaitu akun cash in bank ya. Jadi kita masukkan di sini. Jadi tanggalnya kita buat tanggal 31. Kemudian deskripsinya bisa kita buat di sini cash receipt journal. Kemudian refnya CRC ya. Artinya data yang kita input ini berasal dari cash receipt journal, ini singkatannya CRC. Jadi nanti untuk semua akun yang ada dalam cash receipt journal ini, di deskripsi buku besar dibuat cash receipt journal dan refnya dibuat CRC. Dan jumlahnya di sini masuk sebelah debit ya, 1.582.725.000, maka masuk di sini di sebelah debit. Dan saldonya karena sebelumnya debit, ini masuk debit, maka ditambah menjadi 1.947.725.000. Kemudian kita lanjutkan akun yang kedua. Ini ada 61201 ya. Kita cari buku besar 61201. Ini ya, 61201. Kita masukkan di sini.
Di tanggalnya tadi 31, kas resip jurnal, refnya CRJ. Ini jumlahnya 7.250.000 di sebelah debit. Karena saldo sebelumnya debit, ini masuk debit, maka ditambah menjadi 751.400.000. Dan yang berikutnya ini 61202. Ini 61202. Nah, kita masukkan di sini tanggalnya 31, kas resip jurnal CRJ 14.325.000 di debitnya. Ini 14.325.000 di debit, dan saldonya sekarang karena sebelumnya debit masuk debit maka ditambah menjadi 117.425.000. Kemudian yang di debit habis, sekarang kita masukkan yang di kredit. Kita lihat di sini ada akun 21101. Kita cari akun 21101 ya, 21101. Kita masukkan di sini. Nah, kita lihat di sini di sebelah kredit 353.200.000. Kita masuk di sini 353.200.000 di sebelah kredit, dan saldonya karena sebelumnya kredit jadi masuk kredit maka ditambah menjadi 438.200.000. Kemudian yang berikutnya di sini 22101. Kita cari ya, 22101. Ini 22101 kita masukkan di sini. Kita lihat di sini 1.200.000.000. Kita masukkan di sebelah kredit 1.200.000.000, dan saldonya sebelumnya 10 juta, ini masuk di kredit maka ditambah ya menjadi 1.210.000.000. Kemudian di sini ada akun 11201. Kita cari akun 11201. Ini ya, 11201. Kita masukkan di sini. Masuknya di sini di sebelah kredit ya, 2.500.000. Ini kredit 2.500.000. Dan sebelumnya saldo debit, ini masuk kredit maka dikurang ya, jadi 0 karena sama-sama 2.500.000. Kemudian berikutnya di sini ada 41101. Ini 41101. Kita masukkan di sini. Di sebelah kredit 48.600.000 ini, 48.600.000 di sebelah kredit, dan saldonya sebelumnya kredit ini masuk kredit maka ditambah menjadi 3.587.300.000. Dan untuk yang dari jurnal penerimaan kas habis, selanjutnya kita ke kas payment journal atau jurnal pengeluaran kasnya. Jadi dalam jurnal pengeluaran kas ini sudah kita buat rekapnya, dan dari rekap inilah akan kita lakukan posting ke dalam buku besar. Yang pertama di sini ada akun 61201. Kita cari akun 61201. Ini ya, 61201. Kita masukkan di sini di sebelah debit 80 juta. Kita buat di sini. Dan untuk semua jurnal yang berasal dari kas payment journal, maka nanti deskripsinya kita buat kas payment journal dan refnya CPJ ya. Ini singkatan dari kas payment journal. Artinya datanya ini berasal dari kas payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Di sini jumlahnya 80 juta di sebelah debit, maka ini masuk 80 juta di sebelah debit. Dan saldo sebelumnya di debit ini masuk debit maka ditambah menjadi 831.400.000. Kemudian kita masukkan yang ini dulu, ini 61202, ini bukunya ya, 61202. Kita masukkan di sini di sebelah debit 71.500.000. Dan saldonya sebelumnya debit ini masuk debit maka ditambah menjadi 188.925.000. Dan sekarang kita masukkan yang ini 11202 ya, 11202. Kita masukkan di sini sebelah debit 139.200.000 ini sebelah debit, dan saldonya karena sebelumnya debit ini masuk debit maka ditambah menjadi 168 juta. Kemudian berikutnya yang ini tadi sudah, kita cari akun ini 21102 ya, 21102.
13.500.000 di sebelah debit. Oke, kita masukkan di sini. Ini 13.500.000 di sebelah debit dan saldo sebelumnya kredit, ini masuk debit, maka dikurang menjadi 0 ya, karena sama-sama 13.500.000. Kemudian 22101, jadi 22101 kita masukkan di sebelah sini. Ya, kita lihat di sini di sebelah debit 10 juta. Kita masuk ini debit 10 juta dan saldonya sebelumnya kredit ini debit, maka dikurang ya, tinggallah 1.200.000.000. Dan yang berikutnya di sini 91102. Kita cari buku 91102 ya, 91102. Kita masukkan di sini sebelah debit 500.000. Ini 500.000 dan saldonya sebelumnya debit, ini masuk debit maka ditambah menjadi 6 juta. Kemudian yang berikutnya 61205 ya, 61205. Sini kita lihat di sebelah debit 16.500 ya, kita masukkan di sini 16.500 di debit dan saldo sebelumnya debit 35 juta tambah 16.500 maka menjadi 51.500. Kemudian berikutnya di sini 11201 ya, 11201. Kita masukkan di sini sebelah debit 1.500.000 dan saldonya karena sebelumnya 0 masuk di debit, maka sekarang saldo debit 1.500.000. Kemudian berikutnya ini 12401, 1 miliar ya, di sebelah debit. Kita cari akun 12401. Ini ya, 12401. Kita masukkan di sini. Di sebelah debit 1 miliar. Ini masuk di debit 1 miliar sehingga saldonya sekarang menjadi 8.415.000.000 karena sebelumnya debit, ini masuk di debit tadi ditambahkan. Kemudian berikutnya ini 12501 ya, 12501. Kita masukkan di sini. Sebelah debit 14.250.000 ini. Sebelah debit 14.250.000. Ini sebelah debit 14.250.000 dan saldo sebelumnya 0, ini masuk debit, maka sekarang saldonya di debit 14.250.000. Kemudian berikutnya lagi ini masih di debit akun 11102. Kita cari akun 11102. Nih 11102. Kita masukkan di sini. Ya, kita lihat di sini debit 3.800.000. Ini debit 3.800.000 dan saldonya sebelumnya 10 juta masuk di debit, maka sekarang ditambah menjadi 13.800.000. Kemudian yang sebelah debit habis, kita masukkan yang kredit. Ini ada akun 11101. Ini ya, 11101. Maka kita masukkan di sini. Di sebelah kredit 1.225.950.000. Nih, di sebelah kredit 1.225.950.000. Karena saldo sebelumnya debit, ini masuk kredit maka dikurang menjadi 721.775.000. Kemudian yang kedua di sini 11202. Maka kita cari akun 11202 ini, 11202. Kita masukkan di sini. Bisa kita lihat sebelah kredit 124.800.000. Kita masuk di sini 124.800.000 dan saldo sebelumnya debit, ini masuk kredit, maka dikurang menjadi 43.200.000. Kita lanjutkan yang berikutnya ke general journal. Di mana dalam rekap general journal di sini dapat kita lihat di sini hanya ada dua akun ya, akun debit 1 dan akun kredit 1. Jadi bisa kita masukkan yang sebelah debit, ini akunnya adalah 21101. Nah, kita cari di sini akun 21101. Ya, 21101. Dapat kita masukkan di sini. Dapat kita masukkan di sini ya. Tanggal 31
deskripsinya adalah General Journal, dan repnya GC. Ini menunjukkan data ini berasal dari General Journal. Jumlahnya adalah di sebelah debit 334.500.000 rupiah. 334.500.000 rupiah. Kemudian karena saldo sebelumnya kredit, ini masuk di debit, maka dikurang, tinggal 103.700.000 rupiah. Kemudian yang berikutnya ini akun 41101. Ya, 41101 dapat kita masukkan di sini. Tanggal kita buat tanggal 31, kemudian General Journal disingkat GC. Di sebelah kredit 334.500.000 rupiah. Ini di sebelah kredit. Karena saldo sebelumnya kredit, ini masuk kredit, maka ditambah menjadi 3.921.800.000 rupiah. Kemudian yang dari General Journal habis, kita lanjutkan yang berikutnya ke petty cash. Di dalam petty cash di sini dapat kita lihat rekapnya. Yang pertama di sini ada akun 11301 ya. Kita cari akun 11301. Ya, 11301. Kita masukkan di sini. Jadi tanggal 31 untuk definisinya kita buat petty cash dan repnya PC. Jadi nanti semua akun yang berasal dari petty cash, deskripsinya kita buat petty cash dan repnya PC. Ini jumlahnya di sebelah debit 1.775.000 ini. Kemudian karena saldo sebelumnya debit, ini masuk debit, maka ditambah menjadi 1.900.000. Kemudian yang berikutnya ini 61104. Ini 61104. Kita masukkan di sini. Di sebelah debit 675.000. Ini debit 675.000. Dan saldo sebelumnya debit, ini masuk debit, maka ditambah menjadi 8.100. Kemudian 61103. Ini 61103. Ya, kita masukkan di sini tanggal 31 ya. Di sebelah debit 350.000. Ini 350.000. Dan saldo sebelumnya debit, ini masuk debit, maka ditambah menjadi 4.200.000. Kemudian yang berikutnya ini 61203. Ya, 61203. Kita masukkan di sini. Di sebelah debit 1 juta. Ini debit 1 juta. Karena saldo sebelumnya debit, ini masuk debit, maka ditambah menjadi 23 juta. Dan yang debit habis, sekarang kita masukkan yang di kredit 11102. Ya, 11102. Oke, kita masukkan di sini. Di sebelah kredit 3.800.000. Ini masuk di kredit 3.800.000. Karena saldo sebelumnya debit, ini masuk ke kredit, maka dikurang, tinggal 10 juta. Ini merupakan akun yang terakhir ya. Dan proses posting ke dalam buku besar sudah selesai. Langkah selanjutnya, kita akan menyusun neraca saldo berdasarkan saldo dari masing-masing akun yang ada dalam buku besar ini. Jadi untuk yang sebelah kanan sini kita ambil untuk neraca saldo. Kemudian yang sebelah kiri kita ambil untuk yang besarnya. Jadi dalam menyusun neraca saldo di sini, kita cukup mengambil saldo akhir dari masing-masing akun yang ada dalam buku besar ini. Dalam neraca saldo sini sudah ada daftar akun yang ditulis secara berurutan. Kita tinggal memasukkan jumlahnya. Ini cash in bank, ini cash in bank ya. Saldonya di sebelah debit 721.775.000. Ini kita salin ke sini. Di sebelah debit sebesar 721.775.000. Kemudian yang kedua ini petty cash, saldonya 10 juta. Oke, kita masukkan ini petty cash, masukkan di sebelah debit sini karena ini saldo debit ya, 10 juta. Kemudian yang berikutnya ini ada order receivable. Oke, kita lihat di buku order receivable. Ini saldonya debit 1.500.000. Oke, kita masukkan. Kemudian yang berikutnya prepaid expense, ini prepaid expense ya, 43.200. Kemudian
office supplies kita masukkan untuk office supplies ini 1.900.000. Kemudian yang berikutnya di sini ada line ya. Ya, kita masukkan saldo untuk line di sini 325 juta. Kemudian office building at cost 28 juta. Kemudian akumulasi depresiasi building ini di sebelah kredit ya, kita masukkan di kredit sini 13 juta 100. Kemudian office equipment kita masukkan ini debit. Kemudian akumulasinya di sebelah kredit, ini kredit. Kemudian vessel at cost di sebelah debit ini, dan akumulasinya di sebelah kredit. Kemudian motorcycle ini di sebelah debit ya, dan akumulasinya sebelah kredit, tapi di sini masih kosong. Kemudian di sini ada unearned rent revenue atau sewa diterima di muka di sebelah kredit. Dan berikutnya wage and salaries payable di sebelah kredit, tapi di sini masih kosong. Kemudian ada bank loans atau pinjaman bank 1.200.000.000 di sebelah kredit. Kemudian di sini ada Habib Prawiga Equity atau modal Habib Prawiga ya, sebelah kredit. Dan di sini ada lagi untuk Tirasani Equity atau modal Tirasani kredit. Kemudian Habib Prawiga Driving tentu di sebelah debit karena ini merupakan pengambilan pribadi ya. Dan untuk Tirasani Driving juga di sebelah debit. Selanjutnya historical balance ini kosong. Kemudian rent revenue, kita masukkan rent revenue. Ini rent revenue di sebelah kredit. Kemudian vacant salary expense ini merupakan biaya tentu di sebelah debit ya. Kemudian supplies expense sebelah debit. Kemudian berikutnya lagi ada advertising expense sebelah debit, dan electric, telepon and water expense sebelah debit. Kemudian depreciation expense office di sebelah debit, dan depreciation expense equipment sebelah debit. Kemudian depreciation motorcycle ini masih kosong ya, karena belum ada penyusutan. Kemudian labor expense ini di sebelah debit. Kemudian operational bus expense ini di sebelah debit juga. Kemudian maintenance expense ini di sebelah debit 23 juta. Kemudian depreciation expense vehicle atau penyusutan kendaraan di sebelah debit. Dan tax expense atau biaya pajak, ini pajak kendaraan ya, bukan pajak penghasilan, di sebelah debit. Kemudian ada other revenue atau pendapatan lain, tentunya di sebelah kredit ya, karena ini merupakan pendapatan. Ini other revenue. Kemudian di sini ada bank cash atau biaya bank. Kita lihat di sebelah debit. Kita lihat di sebelah debit. Kemudian interest expense atau beban bunga 6 juta di sebelah debit. Dan yang terakhir ada other expense atau biaya lain-lain sebelah debit. Habis ya. Jadi sekarang kita jumlahkan apakah jumlah debit dan kredit sudah sama atau belum. Bisa kita ketik sama dengan sum. Kemudian kita blok dan di enter ya. Ini bisa dikopikan ke sebelah. 10.999.736.250 rupiah. 10.999.736.250 rupiah. Jadi sudah sama ya antara debit dan kreditnya. Sekarang kita pastikan lagi untuk jumlah ini ya, unearned rent revenue, karena ini merupakan sewa diterima di muka atau sama dengan hutang ya. Apakah jumlahnya sama dengan rinciannya atau tidak? Jadi kita buat listnya di sini.
Ini bisa kita lihat sumbernya dari kartu pengguna jasa ini. Berarti yang sampai dengan 31 Desember masih diakui sebagai unearned rent revenue itu merupakan pekerjaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember. Kita lihat kalau yang SMK 1 Solo ini sampai 28 berarti sudah selesai ya. Ini 22 sampai 2 Januari. Artinya masih dalam perjalanan ya. Karena 2 Januari 2022. Kemudian ini belum berangkat dan yang sebelah kanan ini belum berangkat semua karena ini tanggal 16 Januari, ini juga 16 Januari. Jadi yang pertama ada SMK Sumbar, yang diterima dari SMK 1 Sumbar ini 97.200.000 ya, karena sudah lunas, masih dalam perjalanan. Nanti kita buat rekapnya di sini. Yang pertama SMK 1 Sumbar berarti ada 97.200.000. Kemudian dari TK Pertiwi Kota Padang Panjang dapat kita lihat di sini ya. Ini TK Pertiwi Padang Panjang diterima baru 500.000. Karena yang 3.100.000 ini belum dibayar ya, karena belum berangkat. Kemudian SDN 5 Kampung Jawa, bisa kita lihat yang sudah diterimanya IP-nya 1 juta ya, karena yang 5.300.000 belum. Kemudian Dinas Pariwisata Sumbar, kita lihat yang sudah diterima. Ini 5 juta ya yang diterima ya, sisanya 60 juta belum dibayar. Jadi inilah yang menjadi sewa diterima di muka. Sekarang kita jumlahkan sama dengan SAM. Ini harus sama dengan yang ada dalam neraca saldo ini. 103.700.000 rupiah. 103.700.000 rupiah. Jadi sudah sama ya. Jumlah antara saldo akun yang ada di neraca saldo dan rincian penerimaan yang sudah kita buat ini. Jadi untuk neraca saldo per 31 Desember yang kita susun ini sudah benar.